Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Salwano Ihsani dengan NIM terakhir 006. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan tentang likuiditas. Yang pertama itu, mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Likuiditas sangat penting bagi perbankan karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu, memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank harus selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pemakaian dana oleh nasabah dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo. Jika likuiditas tidak terjaga, bank bisa gagal memenuhi kewajibannya yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan dan kebangkrutan. Yang kedua itu, menjaga kepercayaan nasabah. Likuiditas yang baik memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka dapat menarik dana kapan saja. Ini penting untuk menjaga hubungan bank dan stabilitas operasional bank. Nah, yang ketiga itu, mengelola resiko likuiditas. Bank harus mengatur keseimbangan antara aset likuid dan tidak likuid agar tidak kekurangan dana saat dibutuhkan dan menghindari dana menganggur yang tidak produktif. Nah, pengelolaan likuiditas yang tepat juga mengurangi risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, yang terakhir itu, mendukung stabilitas keuangan dan probitabilitas. Nah, likuiditas yang cukup membantu bank mengelola arus kas dengan efisien, mendukung kinerja bank, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, singkatnya begini, likuiditas adalah kunci agar bank dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan lancar, memenuhi kebutuhan nasabah, dan menjaga kepercayaan serta stabilitas keuangan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apa dampak yang ditimbulkan masalah likuiditas? Nah, masalah likuiditas dapat menimbulkan beberapa dampak signifikan. Nah, yang pertama itu gangguan operasional. Nah, likuiditas yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji atau membeli bahan baku sehingga operasional perusahaan terganggu. Nah, yang kedua itu ada kerugian finansial, di mana jika aset harus dijual dengan cepat, harga yang diterima mungkin rendah, menyebabkan kerugian finansial. Nah, yang ketiga itu ada kesulitan mengambil peluang bisnis. Nah, di mana perusahaan sulit memanfaatkan peluang bisnis karena keterbatasan dana. Yang keempat itu ada krisis keuangan dan kebangkrutan, di mana jika tidak diatasi, masalah likuiditas dapat menyebabkan krisis keuangan yang lebih luas dan bahkan kebangkrutan. Yang terakhir itu dalam konteks perbankan, masalah likuiditas dapat menyebabkan bank dapat kebangkrutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu, upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan atau BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman? Yang pertama itu ada beberapa keuangan seperti Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan atau OJK melakukan beberapa upaya untuk menjaga likuiditas perbankan tetap aman. Yang pertama itu ada fungsi Lender of the Last Resort atau LOLR oleh BI, Bank Indonesia, yakni menyediakan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas sementara untuk mencegah krisis sistemik dengan persyaratan kata agar menghindari moral hazard. Nah, yang kedua ada operasi monetal ekspansi melalui injeksi likuiditas. Nah, penurunan giro wajib minimum kayak seperti pembelian surat berharga negara di pasar sekunder dan repo untuk menambah likuiditas rupiah dan valuta asing di pasar uang dan perbankan. Yang ketiga itu kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang memberikan tambahan likuiditas kepada bank yang aktif menyalurkan kredit di sektor prioritas sehingga mendorong pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas tetap memadai. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu ada penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor dengan kebijakan suku bunga
terukur untuk menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah, sekaligus memastikan likuiditas perbankan tetap cukup. Nah, yang terakhir itu ada sinergi antara BI dan OJK dan lembaga terkait dengan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, termasuk pengawasan dan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM dan koperasi. Dengan langkah-langkah tersebut, BI dan OJK memastikan likuiditas perbankan tetap aman dengan mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas? Ada beberapa. Yang pertama itu mendapatkan bantuan teknis dari Bank BRI untuk mengelola likuiditas dan arus kas secara investis. Yang kedua itu penambahan modal dari pemegang saham utama, terutama KB Kokmin Bank yang meningkatkan kepemilikan saham menjadi mayoritas 51%. Yang ketiga itu penundaan transaksi nasabah dalam jumlah besar untuk mengurangi tekanan penarikan dana. Masih dengan pertanyaan yang pertama itu dukungan dan pengawasan ketat dari OJK serta koordinasi dengan pemegang saham seperti Bosowa Koporindo untuk menyuntikkan dana segar dan memperbaiki kondisi likuiditas. Nah, penambahan modal dari pemegang saham utama terutama KB Kokmin Bank yang meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi mayoritas 51%. Selanjutnya itu menurut Anda apakah upaya dari otoritas keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Jadi menurut saya itu upaya yang dilakukan otoritas keuangan BI dan OJK dan Bank Bukopin sudah tepat meskipun terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Nah, upaya yang pertama itu upaya otoritas keuangan atau BI dan OJK. Nah, di mana sudah tepat karena mereka memberikan bantuan likuiditas agar bank tidak kekurangan dana dan mencegah masalah jadi lebih besar. Yang kedua itu OJK juga sudah benar mendorong perubahan kepemilikan supaya ada modal baru yang masuk dan membantu perbaikan bank. Namun mereka perlu lebih cepat mendeteksi masalah supaya bisa ditangani lebih awal dan tidak sampai membesar. Nah, yang kedua itu ada upaya Bank Bukopin di mana sudah tepat karena meminta bantuan dari Bank BRI dan menerima tambahan modal dari pemegang saham baru atau Kokmin Bank untuk memperbaiki kondisi keuangan. Yang kedua, menunda transaksi besar juga langkah yang benar agar dana bank tidak cepat habis. Tapi Bukopin perlu lebih terbuka kepada nasabah supaya kepercayaan tetap terjaga dan memperbaiki manajemen supaya masalah likuiditas tidak terulang lagi. Nah, kemudian ada kesimpulannya yang itu secara umum langkah-langkah yang diambil sudah benar dan menentukan mengatasi masalah likuiditas. Namun perlu perbaikan dalam pengawasan dan komunikasi agar masalah bisa dicegah sejak awal dan kepercayaan nasabah tetap kuat. Kemudian ada analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui right issue. Nah, di sini pengalaman modal segar, ada dukungan pemegang saham utama dan penggunaan dana. Nah, di mana penggalangan modal segar itu right issue berhasil mengumpulkan dana besar dari KB Kokmin Bank, memperkuat modal dan likuiditas, dan yang dukungan pemegang saham utama yaitu KB Kokmin Bank mengambil seluruh haknya dan menjadi pembeli siaga memastikan dana masuk. Dan yang terakhir itu menggunakan dana untuk ekspansi kredit dan memperbaiki kualitas aset sehingga resiko menurun dan likuiditas membaik. Nah, kemudian ada penguatan kendali di mana KB Kokmin Bank meningkatkan kepemilikan mayoritas, memperkuat dukungan finansial dan manajemen. Yang terakhir itu ada resiko gagalnya right issue dapat memperburuk likuiditas dan kepercayaan pasar. Jadi kesimpulannya itu right issue adalah langkah efektif untuk memperbaiki likuiditas Bank Bukopin dan dengan modal segar dan dukungan pengendali asalkan dijalankan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan terkait likuiditas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.